Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1523. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Imam besar dia kaget dan marah. Imam besar tidak menyangka bahwa ada orang lain yang bisa bersembunyi pada Kincen. Terlebih lagi aura yang diberikan kepadanya oleh pihak lain sangatlah menakutkan, dengan perasaan kuno dan sunyi yang meresap dari udara. Dan yang membuat Imam besar semakin bingung adalah bagaimana master seperti leluhur suci Sumadarah itu bisa disembunyikan oleh Kincen. Dunia kecil, pasti ada dunia kecil dalam diri orang ini, kata Imam besar. Dirinya pun merasa Imam besar itu menatap leluhur suci Sumadarah lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aura di tubuhmu, mungkinkah kamu juga adalah dewa dan iblis kuno?" Kamu pantas tahu siapa aku. Kamu orang yang berkolusi dengan orang asing. Kamu matilah untukku." Leluhur suci Sumadarah meraung dengan marah, dan dia mencoba yang terbaik untuk menjaga sosoknya tetap stabil. Dia tidak takut sama sekali di hadapan sejumlah besar boneka mayat yang menyerangnya, melainkan leluhur suci Sumadarah menyerang secara langsung. Dia ingin mengulur waktu untuk Kincen. Leluhur suci Sumadarah menghadapi banyak formasi besar boneka mayat tertinggi itu. Dengan keras, kedua kekuatannya bertabrakan dengan liar dan segera menggulung lautan badai. Di zaman kuno, leluhur suci Sumadarah paling tidak takut terhadap serangan kelompok, karena lautan darahnya sangat luas dan tidak terbatas. Sekarang meskipun boneka mayat tertinggi ini sangat menakutkan, selama lawan tidak dapat memusnahkan miliaran kilometer lautan darahnya dalam satu pukulan, maka leluhur suci Sumadarah dapat mengandalkan kekuatan lautan darah untuk terus-menerus bangkit. Dalam sekejap, leluhur suci Sumadarah tiba-tiba menghadapi formasi boneka mayat di atas kepalanya. Leluhur suci Sumadarah, orang tua ini belum mati. Di kejauhan, peri rubah berekor 10 pun tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut ketika melihat bahwa leluhur suci Sumadarah belum mati. Dia memandangi lautan darah yang luas antara langit dan bumi itu dengan mata yang tidak percaya, dan dia langsung mengenali asal-muasal dari leluhur suci Sumadarah. Sebagai dewa kuno dan iblis kekacauan, bagaimana mungkin peri rubah berekor 10 tidak mengenal leluhur suci Sumadarah? Dia lalu memandang Chen Sisi dan lalu berseru, "Saya tidak menyangka bahwa laki-laki Anda benar-benar memiliki dunia kecil di mana leluhur suci Sumadarah dapat hidup di sana. Tidak heran dia bisa berkultivasi sedemikian rupa di usianya yang begitu muda. Dengan leluhur suci Sumadarah di sana, laki-lakimu pasti akan dapat datang ke sini, karena tidak mudah bagi imam besar itu untuk bisa menahan leluhur suci Sumadarah, karena walaupun leluhur suci Sumadarah dibunuh beberapa kali, leluhur suci Sumadarah itu akan dapat bangkit beberapa kali," kata peri rubah berekor 10. "Leluhur suci Sumadarah," gumam Chen Sisi. Chen Sisi sedikit bingung. Ya, orang ini adalah salah satu yang sangat menakutkan di antara 3000 dewa dan iblis kekacauan di zaman kuno. Tubuhnya adalah lautan darah yang tak ada habisnya. Lautan darah itu abadi dan jiwanya juga abadi. Di zaman kuno, kami adalah yang paling kuat di dalam pertengkaran. Meskipun kekuatan orang ini selalu yang paling menantang surga, akan tetapi walaupun kekuatannya tidak jauh lemah daripada dirinya, namun cara bertahan hidup dari leluhur suci Sumadarah itu sangatlah kuat. Karena jika Anda ingin membunuh orang ini, maka Anda harus langsung memusnahkan seluruh lautan darahnya secara sekaligus. Namun jika tidak, leluhur suci Sumadarah itu dapat bangkit lagi dan lagi. Kata rubah peri berekor 10 itu mengatakan ini, dia tampak sedikit bersemangat. Lagi pula di era sekarang ini tentu merupakan hal yang sangat mengasihkan jika masih dapat melihat orang sesamanya dari masa lalu. Boom! Saat ini lautan darah yang tak berujung membumbung ke langit bertabrakan dengan formasi boneka mayat tertinggi yang memenuhi langit. Itu terus-menerus melawan kekuatan formasi tersebut.
Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu, kata imam besar. Mata imam besar berkilat dingin dan dia berteriak dengan keras. Lalu boom, aura tertinggi yang tak terbatas mengembun secara langsung dan kekuatan formasi yang mewakili banyak ahli teratas supreme menekan lagi. Kekuatan pengorbanan. Kali ini imam besar mengaktifkan formasi tertinggi dan secara langsung mengorbankan asal-usul banyak prajurit boneka mayat tertingginya itu. Dalam sekejap rune yang menakutkan menyala di tubuh leluhur suci Sungai Darah. Lalu dengan keras, leluhur suci Sungai Darah pun tidak dapat menahan kekuatan ini dan tubuhnya yang menjulang tinggi, yang panjangnya ratusan juta kaki pun hancur lalu kemudian berubah menjadi lautan darah. Hah, selanjutnya giliranmu, kata imam besar itu. Setelah berpikir telah membunuh leluhur suci Sungai Darah, dia menus dingin dan menatap Qinchen. Akan tetapi sebelum imam besar bisa mengambil tindakan terhadap Qinchen, imam besar itu melihat pemandangan yang mengejutkannya karena lautan darah yang jatuh sebelumnya saat ini itu mengembun sekali lagi dan dengan suara ledakan sosok agung pun kembali muncul dan itu adalah lautan suci Sungai Darah. Jangan khawatir, aku belum mati. Bagaimana aku bisa dikalahkannya dengan serangan ini? Kata leluhur suci Sungai Darah. Dia berteriak dengan dingin. Dia pun segera melayangkan serangan pembunuh untuk membunuh imam besar lagi. Duar, lautan darah melonjak melintasi langit menyapu ke arah imam besar. Melihat itu imam besar pun kaget dan geram. Bagaimana ini mungkin? Tetapi pada saat ini dia tidak terlalu peduli dan lalu mengaktifkan formasinya tertinggi lagi. Itu formasinya berkumpul menjadi serangan yang menakutkan lalu kemudian meledak lagi. Duar. Pukulan ini begitu kuat sehingga langsung menembus leluhur suci Sungai Darah lagi dan langsung memusnahkan sosok leluhur suci Sungai Darah lagi. Akan tetapi saat berikutnya leluhur suci Sungai Darah yang berubah menjadi gelombang darah tak berujung kemudian mengembun lagi lalu memblokir serangan imam besar. Duar, imam besar pun saat ini hampir memuntahkan darah. Apa yang terjadi dengan orang ini? Karena tidak peduli seberapa keras dia bertarung, dia tetap saja tidak dapat membunuh leluhur suci Sungai Darah. Tidak ada yang salah. Imam besar pun akhirnya memandang leluhur suci Sungai Darah dengan penuh perhatian. Orang ini tidak terkalahkan. Setiap kali dia menyusun kembali tubuhnya, sebagian kekuatannya hilang. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat dibangkitkan tanpa batas waktu, kata imam besar dan boom. Imam besar marah, dia menyerang lagi dan lagi. Leluhur suci Sungai Darah pun dibom berulang kali. Tetapi dia dengan cepat dibangkitkan lagi setiap saat. Dan apa yang membuat imam besar semakin marah adalah dengan serangannya. Meskipun leluhur suci Sungai Darah akan kehilangan setiap energinya setiap kali leluhur Sungai Darah jatuh. Akan tetapi jumlah kerugiannya sangat kecil pada tingkat konsumsi ini. Jika dia ingin menghancurkan leluhur suci Sungai Darah sepenuhnya, saya tidak tahu berapa tahun waktu yang dibutuhkan. Sialan, monster macam apa ini? Kata imam besar. Dia pun meraung kaget dengan marah. Akan tetapi pada saat ini Qinchen bergegas keluar dari formasi boneka mayat dan langsung menuju ke arah dunia cermin. Kemana kamu ingin pergi? Kata imam besar. Dia berteriak lagi dengan keras dan lalu mengaktifkan formasi tertinggi boneka mayat untuk menyelimuti Qinchen. Karena dia tidak boleh membiarkan Qinchen dan Chen Sisi bertemu. Namun sebelum formasinya bisa menyelimuti Qinchen, sebelum dia bisa menghentikan Qinchen, dirinya langsung diselimuti lagi oleh lautan darah. Hahaha, Pak Tua, lawanmu adalah aku, teriak leluhur suci Sungai Darah. Dia tertawa dan lalu berubah menjadi lautan darah yang tak berujung langsung mengelilingi imam besar. Sial, apakah menurutmu kamu akan menang? Imam besar meraung dan dia segera meremas keterampilan di tangannya dengan keras. Dan saat berikutnya dengan lalu aura menakutkan turun dari kehampaan. Tiba-tiba sosok yang memancarkan aura supreme yang menakjubkan muncul dari dunia ini dalam sekejap. Begitu sosok ini muncul, sosoknya langsung melesat dan saat berikutnya sosok itu tiba-tiba muncul di depan Qinchen dan lalu melayangkan sebuah tamparan tangan keras ke arah Qinchen. Seketika juga aura mengejutkan langsung mengunci Qinchen. Pada saat ini Qinchen bahkan merasakan krisis yang kuat di dalam hatinya. Tidak baik, kata Qinchen. Qinchen terkejut dan segera mengaktifkan pedang karat misterius dan lalu menebas ke depan. Duar, terjadi ledakan. Sosok Qinchen pun segera dipaksa mundur beberapa langkah ke belakang dengan keras. Dan serangkaian kekuatan menakutkan terus-menerus memasuki tubuh Qinchen, menyebabkan tubuh Qinchen mengeluarkan suara berderit.
Setelah terbang mundur sejauh puluhan ribu kaki, Qin-Chen pun tiba-tiba sosoknya berhenti. Di belakang Qin-Chen kekosongan puluhan ribunya langsung dimusnahkan. Saya kemudian melihat seorang lelaki tua berjubah hitam muncul dari kehampaan tidak jauh di depan. Aura lelaki tua itu sangat menakutkan dan dia memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Puncak ranah supreme, kata Qin-Chen matanya menyipit, dan lelaki tua berjubah hitam di depannya ternyata adalah makhluk supreme tahap akhir puncak. Pelindung agung. Tiba-tiba serangkaian seruan terdengar dari kejauhan. Saya pun melihat pedang iblis tertinggi dan yang lainnya sudah muncul di kehampaan saat ini. Melihat ke tempat ini, pedang iblis tertinggi dan yang lainnya memiliki wajah terkejut, menunjukkan ekspresi kengerian. Kalian datang tepat waktu. Cepat hentikan anak itu, kata imam besar. Dia berteriak tajam ke arah pedang iblis tertinggi dan yang lainnya. Semuanya, jangan tertipu oleh imam besar. Imam besar itu telah berkolusi dengan klan kegelapan dan mengkhianati tentara adil, kata Qin-Chen. Qin-Chen melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan dingin. Apa yang sebenarnya terjadi? Kata pedang iblis tertinggi. Dia dan yang lainnya nampak kaget dan tercengang. Pada saat ini semua yang ada di depan mereka membuat pedang iblis tertinggi dan yang lainnya bingung. Lautan darah yang luas, imam besar yang memancarkan aura dingin dan gelap, dan juga pelindung agung yang memiliki tubuh dingin, dan Qin-Chen dengan aura yang menakutkan yang melonjak pada tubuhnya. Di samping itu pedang iblis tertinggi mendongak dan melihat dunia cermin yang menakutkan di ujung kehampaan yang tak berujung itu. Dan dia dapat melihat di dunia cermin itu sosok berwarna-warni terikat erat di sana. Dan itu adalah Chen Sisi yang dikenal sebagai orang suci dari tentara adil. Ketika Chen Sisi dibawa ke alam iblis mati ini oleh putri Lian Xinluo, semua orang yang hadir dapat melihat pemandangan menakjubkan dengan jelas. Akan tetapi sekarang, apa yang terjadi dengan semua ini? Pedang iblis tertinggi dan yang lainnya memiliki wajah yang jelek dan mereka berkata dengan suara gemetar. Pedang iblis tertinggi, apa yang terjadi? Apakah anak ini benar-benar mata-mata dari leluhur iblis abis? Dan dia di sini untuk mengincar yang mulia orang suci. Namun, mengapa yang mulia orang suci tetapi malah dipenjarakan di tempat ini? Dan juga aura kegelapan pada imam besar dan juga makhluk tertinggi yang tak terhitung jumlahnya ini. Mengapa mereka semua ada di sini? Pedang iblis tertinggi dan yang lainnya nampak bingung. Sekelompok orang lalu memandang ratusan makhluk supreme yang melayang di langit dengan kaget, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Karena banyak dari makhluk supreme ini itu adalah makhluk supreme dari tentara adil mereka sendiri, yang merupakan rekan mereka sendiri, dan bahkan ada para pendahulu dari tentara adil mereka sendiri. Mereka semua telah jatuh saat itu. Namun mengapa sekarang mereka dibangkitkan di sini? Tetapi mereka semua memancarkan aura yang dingin yang keluar dari tubuh mereka. Dan sepertinya mereka semua telah menjadi budak klan kegelapan. Boneka mayat. Orang-orang ini telah dirubah menjadi boneka mayat, kata pedang iblis tertinggi. Dia tampak terkejut dan marah. Dirinya juga adalah orang yang sangat kuat di zaman kuno. Dirinya tahu banyak secara alami. Walaupun masing-masing dari boneka mayat itu mengeluarkan napas yang luas, namun tampak sedikit pun napas jiwa ataupun kehidupan pada mereka. Ini bukan akar dari kehidupan. Dan itu sepertinya seperti boneka. Semuanya berhati-hatilah dan jangan bertindak gegabah, kata pedang iblis tertinggi. Dia berkata dengan suara yang dalam, segera membuat orang semuanya segera berada di sisinya, menjaga satu sama lain. Mereka memiliki ekspresi jelek di wajah mereka dan berbagai pikiran melonjak di benak mereka. Mereka sudah memutuskan sebelum mengetahui kebenarannya, mereka tidak boleh bertindak gegabah. Karena tidak peduli apakah itu imam besar, atau pelindung agung, atau orang supreme yang melayang di langit yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi mereka tidak mampu melawan mereka semua. Satu-satunya solusi untuk saat ini bagi mereka adalah menunggu dan mencari tahu kebenarannya. Sekelompok sampah ini, kata imam besar. Dia memandang ke arah pedang iblis tertinggi dan orang-orang lainnya yang tidak mengambil tindakan apapun di kejauhan. Namun imam besar tidak menganggap pedang iblis tertinggi dan yang lainnya terlalu serius, karena dengan kekuatan pedang iblis tertinggi dan yang lainnya, mereka tidak dapat memberikan banyak pengaruh pada situasi di pertempuran. Pelindung hebat, pelindung agung, bunuh dia, kata imam besar. Dia mendesak kekuatan tak terlihat untuk mengalir ke tubuh pelindung agung, dan boom, mata pelindung agung pun tiba-tiba berdimenar di bawah desakan dari imam besar. Dan cahaya dingin melintas di tubuh pelindung agung
Sosok pelindung agung bergoyang dan saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul di depan Qinchen dan melayangkan sebuah tinju ganas ke arah Qinchen. Dengan tinju ini, dunia runtuh, kehampaan yang tak berujung mendidih dan terbakar, dan kekuatan tinju yang berputar seperti lautan luas mengelilingi Qinchen sepenuhnya. "Brengsek," kata Qinchen. Qinchen marah dan wajahnya menjadi serius. Pelindung agung ini sangat kuat. Pelindung agung ini benar-benar master puncak supreme tahap akhir. Jadi Qinchen tidak punya pilihan selain bertarung dengan seluruh kekuatannya. Qinchen memegang pedang karat misterius dan menebas dengan pedang itu. Dengan keras, sayap pedang menebas dengan keras ke depan. 6 sinar energi pedang reinkarnasi menembus kehampaan dengan niat pedang yang tak ada habisnya, lalu bertabrakan dengan keras dengan tinju yang dilepaskan oleh pelindung agung dan duar. Suara ledakan berderit bergema dan dua kekuatan menakutkan bertabrakan. Saat berikutnya, energi pedang Qinchen nampak tiba-tiba hancur dan sosok Qinchen nampak terlempar ke belakang ribuan kaki jauhnya. Namun kekuatan tinju yang dilepaskan oleh pelindung agung juga ditekan oleh Qinchen sebelum kemudian meledak dan menghilang. Pukulan pelindung agung yang pertama gagal, namun pelindung agung melayangkan pukulan yang kedua lagi. Pukulan ini menjadi lebih ganas seiring berjalannya waktu. Orang kuat di puncak supreme akhir itu dapat memenjarakan segalanya hanya dengan satu pukulan. Nah Qinchen, meskipun orang ini bukan boneka mayat, tetapi dia tampaknya dikendalikan oleh imam besar, kata leluhur naga Hongwang. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Sementara pada saat ini Qinchen juga melihat bahwa meskipun serangan pelindung agung sangatlah kuat, namun ada beberapa stagnasi dalam gerakannya. Sepertinya serangan itu tidak dilakukan oleh dirinya sendiri, namun tampaknya tubuh dan pikiran pelindung agung itu telah sepenuhnya dikendalikan secara diam-diam oleh imam besar. Orang gila ini, berapa banyak orang yang dikendalikan oleh imam besar ini? Dia bahkan telah mengendalikan pikiran dari pelindung agung. Nah Qinchen, serahkan orang ini padaku, dan kamu selamatkan Chen Sisi, kata leluhur naga Hongwang. Dia segera mengirimkan pesan kepada Qinchen. Pada saat ini Qinchen terus-menerus mundur di bawah serangan pelindung agung. Baiklah kalau begitu, kata Qinchen. Qinchen saat ini tidak ragu-ragu, karena saat ini Qinchen tidak perlu lagi bersembunyi, kekuatannya terlalu banyak. Karena sekarang Chen Sisi dan Sang Guan Wan harus diselamatkan olehnya secepatnya. Tapi ngomong-ngomong, nah Qinchen, saat kamu pergi menyelamatkan Chen Sisi nanti, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu, kata leluhur naga Hongwang. Tepat ketika Qinchen hendak melepaskan leluhur naga itu berkata dengan tergesa-gesa. Apa itu? Kata Qinchen, dia sedikit terkejut. Leluhur naga itu tampak sedikit malu dan berkata, kamu juga harus menyelamatkan rubah pri berekor 10 itu, kata leluhur naga. Mendengar itu Qinchen hanya memiliki ekspresi masam. Namun ekspresi leluhur naga tiba-tiba berubah lagi menjadi serius dan dia berkata dengan serius. Saya tidak ingin melakukan apapun kepada orang lain, tetapi sekarang alam semesta sedang dalam krisis. Klan kegelapan akan kembali dan lalu habis sangat ganas. Rubah pri berekor 10 ini itu adalah dewa kekacauan kuno. Kamu bersama wanitamu lagi. Jika kamu bisa menariknya ke tim kita, maka kekuatan tim kita pasti akan meningkat pesat. Dan ini akan menjadi pukulan besar. Tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi miliaran orang di seluruh alam semesta, kata leluhur naga Hongwang lagi. Mendengar itu Qinchen terdiam. Anda tidak perlu menjelaskan terlalu banyak padaku. Senior rubah pri berekor 10 itu jelas-jelas telah membantu Chen Sisi. Jadi pasti saya akan menyelamatkannya bahkan jika Anda tidak memberitahunya, kata Qinchen. Setelah mengatakan itu, Qinchen pun mengangkat pedangnya dengan tangan kanannya dan energi pedang yang menakutkan tiba-tiba bergabung dari tubuhnya kepada pedang karat misterius dan duar. Aura di tubuh Qinchen langsung terbakar. Dia berjuang keras. Qinchen tahu bahwa dia harus berjuang mati-matian untuk bisa menyelamatkan Chen Sisi. Ketika kekuatan pedang Qinchen telah terkondensasi kepada pedang karat misterius secara ekstrim tertentu, tiba-tiba potong. Qinchen berteriak dan keras. Qinchen menebas dengan pedangnya. Semburan energi pedang mencapai langit dari pedang karat misterius di tangan Qinchen pun menebas. Cahaya pedang yang mencapai langit itu seperti meteor menghantam pelindung agung dengan keras. Namun pelindung agung itu langsung melayangkan tinju dan duar. Dua kekuatan menakutkan bertabrakan lagi secara langsung. Di dalam pukulan ini Qinchen membakar asal-usulnya sendiri. Dan energi pedang yang mengandung kekuatan asal Qinchen segera meledak dengan kekuatan mengerikan yang jauh melebihi sebelumnya. Di tengah suara menderu satu demi satu,
energi pedang Qinchen meledak lapis demi lapis dan lalu menghantam tangan kanan pelindung agung dengan kekuatan seperti mematahkan batu. Dengan sekali ledakan, tangan kanan pelindung agung pun itu roboh dan lalu membuka celah. Darah muncrat dari sana dan seluruh orang itu terpotong ribuan kaki jauhnya. Dia terpental, lalu dengan keras tubuhnya berhenti dan kekosongan di sekitarnya runtuh oleh kekuatan ini. Anak ini, wajah imam besar, melihatnya jelek dan dia membuat segel dengan tangannya. Kekuatan mengerikan datang dan menyapu lagi ke dalam tubuh pelindung agung. Pada saat yang sama puncak kekuatan supreme yang menakutkan menyapu keluar dari tubuh pelindung agung lagi. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa luka di tubuh pelindung agung pun sembuh dengan cepat, dan dalam sekejap mata luka tersebut kembali normal. Melihat itu mata Qinchen menyipit. Puncak supreme tahta akhir masihlah terlalu kuat. Dengan kekuatan Qinchen saat ini jelas bukan tugas yang mudah untuk bisa membunuh seorang ahli puncak tahap akhir supreme. Namun sudah mementalkan pelindung agung beberapa meter ke belakang itu sudah cukup bagi Qinchen, karena tujuan Qinchen bukanlah untuk membunuh lawan. Dengan pedang dia membelah pelindung agung itu dan sosok Qinchen langsung berubah menjadi aliran cahaya sebelum kemudian melesat ke arah Chen Sisi. "Hentikan dia!" teriak imam besar. Tanpa dia perlu berbicara, kesadaran spiritual pelindung agung telah mengunci Qinchen lagi dan sosoknya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Saya kemudian melihat riak tak terlihat muncul dari kehampaan dan riak itu meledak menuju Qinchen. Riak ini sepertinya menyatu dengan langit dan bumi dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Segera dalam sekejap riak ini pun muncul di depan Qinchen, lalu berubah menjadi pelindung agung sebelum kemudian melayangkan tinju kepada Qinchen dari jarak yang cukup dekat. Dan duar! Kekosongan di depan Qinchen pun mendidih dan kekuatan tinju itu menyapu badai kehampaan yang menakutkan. "Leluhur naga, hentikan dia!" kata Qinchen. Mata Qinchen menyipit dan Qinchen terlalu malas untuk bertarung dengan pelindung agung. Pedang sebelumnya telah memberinya kesempatan untuk bernapas dan ketika pikirannya bergerak, raungan yang mengejutkan bergema di seluruh dunia. Naga perkasa yang sangat agung dengan mata seperti bintang tiba-tiba muncul dari tubuh Qinchen dan muncul di dunia ini dalam sekejap. Sosok naga itu memancarkan aura prasajarah yang sangat mengejutkan. Boom! Kekosongan di sekitar pulang di bumi pun mulai mendidih dan itu adalah tanda kedatangan dari leluhur naga Honghua.